Muda Karana itu satu kepanduan di Indonesia yang bergerak di bidang kemanusiaan, di bidang lainnya lah. Istilahnya kepanduan yang paling lengkap di Indonesia. Kegiatan pramuka itu dimunculkan dari hati kita sendiri. Itu bisa membuat kita lebih disiplin, bertanggung jawab, berinteraksi sama orang. Bahkan pengalaman saya pribadi itu kita bisa ketemu sampai pramuka ke luar negeri lewat HP. Sabang sampai Merauke, khususnya Kalimantan Timur dan khususnya Kuartir Cabang Kutai Kartanegara. Ayo sama-sama etam, sama-sama kita ikut pramuka karena pramuka itu seru. Kembali lagi di podcast Too Much, studio penuh manfaat. Mana tepuk tangannya? Nah, jadi di sini kita mau membahas tentang apa ya kira-kira? Tentang apa? Ada yang tahu nggak? Kita mau membahas apa nih? Nah, jadi kita mau membahas tentang pramuka. Nah, ada yang tahu nggak kepanjangannya pramuka apa? Raja Muda Karana. Nah, kalian penasaran kan pasti apa sih artinya itu? Sekarang kita sudah bersama dengan Kak Jo dan Kak Hamidah. Kakak-kakak semua ini. Tidak mengenal usia. Betul sekali. Saya mau tanya deh Kak, kenapa di pramuka itu kan misalnya yang sudah senior nih tetap dipanggil Kak, itu kenapa sih Kak? Itu untuk supaya hubungan itu lebih dekat. Lebih dekat antara kakak dan adik. Kalau kita panggilnya bapak, ibu, itu kan kita lebih kepada ke orang tua dan anak. Jadi kalau kakak itu tidak ada batasan, biar dia anak kecil dan kakek-kakek sekalipun tetap dipanggil kakak. Jadi mudah terus gitu Mbak. Jangan bahaya nanti baper. Terus kalau pramuka itu kan kepanjangannya Praja Muda Karana. Betul. Nah, artinya apa sih? Untuk Praja Muda Karana itu satu kepanduan di Indonesia yang bergerak di bidang kemanusiaan, di bidang lainnya lah. Istilahnya kepanduan yang paling lengkap di Indonesia. Dan paling banyak. Iya, paling banyak pengikutnya. Di dunia pun kami juga yang paling banyak. Oke. Terus apa? Kan ormas kan? Bukan dong. Terus gini, kan yang ikut pramuka ini kan bukan cuma anak muda nih, ya kan? Tapi kenapa namanya Praja Muda coba? Kenapa nggak Praja Tua? Yang kayak dijawab sama Kak Hamidah tadi kan, itu antara kakak dan adik. Oke. Jadi ya mungkin jadi mudah membaur. Lebih mudah berbaur, mudah lebih bergaul. Jadi tidak ada batasan jenjangan dari mungkin yang sudah usia lanjut sama yang masih baru atau bagaimana. Oke. Nah, terus nih, kan di zaman sekarang ini, kayak di zaman Gen Z ini gitu, pramuka itu masih relevan nggak sih? Karena kan kayak mungkin ya banyak anak-anak yang kayak apa sih pramuka nggak tertarik deh gitu ya kan? Gimana tuh? Gimana kayak cara kayak mengedukasi kayak pramuka nih seru loh gitu. Iya yuk ikutan sini gimana tuh? Kalau menurut saya pribadi itu tergantung dari pribadi masing-masing Kak. Namanya juga zaman sekarang kan kita tidak bisa dong memaksa orang untuk bergabung di kita, ya kan? Kalau saya pribadi sih saya selalu membawa pramuka ini ke hal yang lebih fun, lebih seru dan tidak ada ketergantungan. Misalnya kamu dituntut ini, kamu dituntut itu, enggak. Biasanya di pramuka itu kita ya senang-senang saja. Kita bertemu sama teman, sama kakak, sama saudara. Bahkan di pramuka ini kita bisa bertemu sama teman-teman yang dari luar daerah, luar pulau, bahkan luar
negara juga bisa. Oh gitu. Iya. Soalnya saya pernah tuh baca berita ada kayak pertemuan pramuka gitu sampai ada orang Malaysia juga gitu. Iya, Itu bisa ya? bisa. Ada Oh gitu. ada jambore dunia. Oh gitu. Iya. Bisa sampai seluruh dunia kalau Iya, gitu ya. betul sekali. Seru dong. Iya. Nah, terus manfaatnya kita ngikutin kegiatan pramuka tuh apa sih kira-kira untuk anak muda generasi zaman sekarang nih ya kan? Gak cuma untuk anak muda juga sih, untuk yang lain kayak mungkin bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab atau apa gitu. Apa? Mabar Ya, bareng. itu juga bisa. Oh gitu. Iya. Oh jadi kegiatan di pramuka itu nggak cuman kayak Nggak cuman simpul, tali temali, oh simpul, gitu. kode morse, enggak. Oh gitu. Ya, Jadi semua apa itu nih? kalau menurut saya ya, kegiatan pramuka itu dimunculkan dari hati kita sendiri. Itu bisa membuat kita lebih disiplin, bertanggung jawab, berinteraksi sama orang. Bahkan pengalaman saya pribadi itu kita bisa ketemu sampai pramuka ke luar negeri lewat HP. Oh gitu. Iya, jadi di pramuka itu kan ada giat namanya Jota Joti, itu jambore on the air. Oke. Jadi kita bisa berkomunikasi sama teman-teman pramuka dari luar negeri, dari luar daerah itu menggunakan HP atau menggunakan radio amatir. Oh gitu, seru ya. Iya. Seru. Ada nggak sih yang dari luar negeri itu yang luar daerah Asia kayak mungkin dari Amerika atau apa, ada nggak? Pernah nggak? Saya kemarin pernah Kak, ketemu iya. sama orang itu lewat radio ya, Oh, bukan iya. ketemu langsung. Lewat radio itu orang apa ya, benua mungkin di luar benua Asia. Saya lupa negaranya. Jadi kami itu kan di Jambore itu kita kegiatannya berkomunikasi sama pramuka luar. Nah, di jam 12 malam itu pas jadwalnya saya piket nih. Jadwalnya saya piket, saya mencari kan, itu kan kayak radio amatir tuh yang diputer, yang kresek-kresek diputer, kalau ada orang baru kita ngomong. Jadi pas jam 12-an lewat, pas saya main kan di situ kan, saya di situ juga menggunakan kode ini yang biasa dipakai di bandara. Itu kan ada kayak misalnya A itu Alpha, J itu Juliet, ya segitulah yang biasa dipakai di bandara. Jadi kami habis perkenalan di situ, dia ngomong ke kami menggunakan bahasa Inggris. Di negaranya itu cuma ada satu pramuka. Oh iya. Iya, jadi mereka itu bersebelahan, kayak negaranya itu nggak terpisah sama lautan atau apa, cuman bersebelahan. Tapi di satu negara itu cuma ada satu pramuka, satu kepanduan aja. Jadi dia itu mau ketemu sama temannya di negara sebelahnya, dia itu harus menjalan di pegunungan dingin yang jaraknya 12 jam katanya Kak. Perjuangannya ekstra, iya. Ya. Jadi kalau di Indonesia ini rugi Kak kalau nggak ikut pramuka sebenarnya. Iya benar ya, benar. Karena kan di sini aksesnya mudah. Aksesnya gitu, mudah banget. Ibaratnya di setiap daerah itu ada pasti orang di mana-mana ada. Pasti ada. Iya, ya. betul. Nah, kalau kakak nih, kan kakak udah lebih senior ya. Yeah. Gimana nih Kak pengalamannya selama mengikuti kegiatan pramuka ini? Kalau saya ya memang hobi pramuka dari kecil ya, dari SD sampai SMK. Itu saya ikutin pramuka ya, penjelajahan, kemudian kemah dan seterusnya. Nah, sejak saya menjadi guru nih, ke pramuka itu di keluarga kami itu vakum. Nah, di situ saya dengan itu gudeg sudah ada, cuman pramukanya lagi vakum kan. Nah, bagaimana ini supaya pramuka di SD kita ini bisa kembali bangkit seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Jadi kita harus mencari cara bagaimana kita bisa membangun pramuka yang dulunya sudah vakum. Kebetulan sekarang kan digalak-galakannya pramuka ya, karena mengingat bahwa sejak COVID-19 itu kan anak-anak kita tidak bergaul secara langsung nih. Nah, mereka bergaul melalui gadgetnya. Nah, sehingga kita temukanlah bahwa akhlak itu menurun seperti itu. Nah, di dalam pramuka ini kan sinergi dengan kurikulum Merdeka ya. Nah, jadi istilahnya di pramuka tadi membangun kembali akhlak. Membangun akhlak mereka yang tadinya belajar sendiri, kemudian kita pandu untuk kembali ke arah yang benar.
seperti kita bertatap langsung seperti itu. Nah, jadi kegiatan pramuka ini kalau di dalam kurikulum Merdeka itu dia dimasukkan ke dalam P5. Apa Ya. tuh, Kak? Profil Pancasila. Oh, Nah, oke. jadi tuntutan di profil Pancasila dengan pramuka itu tidak jauh beda seperti itu. Semua yang diajarkan di dalam kurikulum Merdeka itu sudah tercantum di pramuka, yaitu di Dasa Dharma dan Trisatya tadi. Oke. Nah, jadi untuk menggalakkan itu kembali, jadi kemarin kami dapat kesempatan mengikuti KMD di Luajanan Ilir. Nah, jadi kita istilahnya untuk mendapatkan SIM buat mengajar peserta didik kita yang ada di sekolah gitu. Namun walaupun kami sudah ada ijazah KMD tadi, karena kita kan berdasarkan ilmu yang sudah kita dapat kan Kak. Sedangkan sekarang ini ilmu semakin berkembang. Betul. Nah, dengan menggunakan teknologi kan bisa buka nih di YouTube atau di medsos lainnya ya. Nah, namun anak kita ini terbawa arus. Nah, supaya mereka tidak tergantung kepada gadgetnya. Sekarang kan game online dan sebagainya, dan dengan begitu kan anak-anak kita malas gerak nih. Wow. Nah, jadi kita bagaimana mengedukasi kepada peserta didik, ayo ikut pramuka. Karena di pramuka itu banyak sekali pelajaran hidup yang kita dapat. Tuh. Nah, kan tadi Ibu bilang, Kakak bilang ya, pramuka ini kan bisa untuk menumbuhkan, membantu mengembangkan sikap disiplin dan segala macam. Itu gimana sih, maksudnya apa yang dilakukan pada saat pramuka sehingga kita tuh bisa menimbulkan rasa disiplin ataupun tanggung jawab gitu? Nah, kalau di pramuka itu kan ditekankan disiplin, artinya yang kecil saja tidak boleh terlambat masuk barisan. Oh, gitu. Nah, ketika kita kemah kan, kalau kita berkemah, ini ada nih, misalnya jam sekian harus siap. Nah, pada batas waktunya, kalau yang terlambat kan dihukum tuh Kak. Oh gitu. Dihukum. Hukumannya apa tuh Kak? Hukumannya ya mungkin Nyanyi, push Ya, up gitu enggak, ya? Oh Mbak. enggak. Di pramuka tidak pernah main fisik. Oh, Selama iya. saya ngikut pramuka tidak pernah main fisik. Kak. seperti Paling itu. ya nyanyi, terus tampil ke depan gitu-gitu aja Pak. Biar Iya. itu juga sebenarnya melatih kepercayaan Iya, diri ya betul kan? sekali. Membangun percaya dirinya. Seperti itu. Kalau untuk bertanggung jawab ya, misalnya di dalam kegiatan perkemahan tadi, satu regu itu kan harus bertanggung jawab dengan regunya. Misalnya untuk keperluan mereka di dalam, misalnya tentang masak ini bagi tugas. Nah, itu bertanggung jawab. Oh, kamu harus ini tugas kamu piket ya, masak ya, apa gitu ya. Bisa tidak bisa kamu harus melakukan itu. Oh gitu. Kemudian mereka juga harus peduli lingkungan dengan tidak membuang sampah. Kalau sebelum kita adakan edukasi seperti itu kan kita anak-anak itu buang sampah seenaknya saja ya kan. Nah, tapi kalau di dalam kegiatan pramuka kita galakkan bertanggung jawab, disiplin seperti itu, berpikir kritis. Ini kalau nggak bisa harus gimana? Jadi mereka harus pandai memecahkan masalah. Betul. Jadi kalau kita ikut pramuka nih ya, jadi kita juga menumbuhkan rasa sadar lingkungan juga ya, Bu, karena kita nggak membuang sampah sembarangan, karena kan bisa merusak lingkungan ya kan. Nah, terus di pramuka itu kan selain belajar yang simpul-simpul, tali menali, terus kan ada sandi morse ya kalau nggak salah. Nah, kalau itu susah nggak sih itu Bu, Kak, ngajarnya? Ya kalau misalnya kalau kita belum berkecimpung di situ memang kayaknya susah ya. Ribet Tapi ya. kalau kita belajar dengan tekun, insya Allah mudah tuh. Oh, gitu. Melalui lagu, melalui apa itu sih. Nah, boleh nggak saya minta tolong dibuatin sandi morsenya TVRI Kaltim, coba gimana? Nggak bawa pulpen. Oh, harus pakai ini ya? Karena kan sandi boleh sebentar saya ambilkan ya. Pakai pulpen atau pakai yang bendera-bendera itu juga bisa ya? Itu semapur. Oh, beda. Kalau semapur itu gimana? Semapur itu pakai bendera dua, misalnya kayak gini, gini apa gitu. Oh gitu. Kalau sandi morse itu tulisan. Iya. Oh gitu. Nah. Saya jarang, jujur ya waktu dulu SD saya ngikut pramuka, cuman ya udah gitu. Ya, yang penting dapat senengnya gitu ya. Iya, betul. Oh, jadi sandi morse ini kan banyak. Jadi
belum tentu ingat semua Iya, ya. iya, dia tuh- Jadi, nggak apa-apa coba Dia ada siku, ada titik-titik, Oh, misalnya titik-titik, kemudian ada pagar dan seterusnya seperti itu. Oh gitu. Gitu. Kita sambil menunggu ya, guys. Ya, mm-mm. Kalau saya sambil aja ngobrol nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau sandi Morse ini sebenarnya fungsinya buat apa sih, Kak? Percakapan rahasia. Oh gitu. Ah. Percakapan rahasia. Jadi dia memang pakai kode-kode gitu Kode-kode, biar kode, nggak ya. diketahui ya Betul sama orang. sekali. Nah, kalau apa tadi yang satunya pakai bendera? Semapur. Semapur itu sama. Sama, cuman Fungsinya. kan biasanya kalau di Semapur itu digunakan di angkatan laut tuh. Misalnya dia mengirim kabar kan nggak mungkin kita teriak-teriak atau bagaimana. Oh, iya, betul, Biasanya betul. itu angkatan laut setelah mau berkabaran sama kapal terdekat dia bisa menggunakan Kayak gerakan itu iya. tadi ya. Oh ya. Hanya yang misalnya antara saya dan Ayu misalnya, hanya kita berdua yang tahu nih apa nih yang mau kita bicarain dengan menggunakan sandi Morse Sandi atau Morse. semapur tadi. Semapur. Berarti kalau misalnya kita mau berkomunikasi nih Iya. pakai sandi Morse kita harus sama-sama tahu ya. Sama-sama tahu, Oke, oke. betul. Kalau menurut kakak nih, Hmm. sulit mana memahami sandi Morse atau isi hati wanita? Coba. Gimana kak? Gimana kak? Sama-sama sulit sih, Kak. Oh, sama-sama Sama-sama sulit ya? sulit. Iya, sama-sama sulit. sulit. Kalau misalnya seni Morse itu kan dilantutkan menggunakan fluid. Kalau kita tidak teliti, tidak mendengarkan secara baik, pasti ketinggalan. Oh gitu. Jadi sandi Morse itu kan ada yang namanya titik sama strip. Misalnya nih kita orang teriak prit, padahal itu tuh cuman prit. Nah, beda tuh artinya. Oh gitu. Iya. Ada yang bawa peluit nggak sih? Bisa dicontohin nggak sih? Oh, jadi dia tuh kayak garis, terus garis miring, Iya. titik. Iya. Itu ada ritmenya berarti kalau Iya, fluid ya. iya. Kalau Betul. titik itu gimana? Prit. Prit gitu doang. Terus Nah. kalau strip oh agak panjang. Ya, Kalau garis miring garisnya itu ya. Garis miring itu sebenarnya nggak ada sih, Kak. Cuman Oh, nggak garis ada. miring itu bertanda itu antara jeda. oh Jadi jeda. kalau misalnya Oke. begini nih, kan ini ada Oh ini karena tulisan ya? Iya, karena ada tulisan. Jadi kalau Hmm. selalu kan bingung nih, Hmm. disambung-sambung semua. Jadi kalau setelah kayak gini nih, sebenarnya ini antara huruf ke huruf, kalau setelah ini antara kata ke kata. Strip dua itu Oke. antara kata ke kata. Oke. Iya. Menarik ya. Iya. Nanti kalau misalnya kita mau berbincang rahasia gitu bisa pakai Pakai pesan di Morse. Iya. Nah. Kalau semapur kan nanti diketahui orang nih apa ini. Oh iya benar karena kan kelihatan ya gerak-gerak Iya, ya Bu. betul, Iya Kak betul, ya. iya. Nah, terus kalau gimana sih kan biasanya nih Mm. kalau anak ikut pramuka ibaratnya nggak semuanya itu nurut, Iya. ya kan? Nggak semuanya itu ibaratnya mau diatur gitu. Mm. Nah itu gimana sih Kak cara ngatasinnya? Cara ngatasinnya yang pertama kita bentuk kelompok. Oke. Nah, setelah bentuk kelompok kita beri tugas. Nah, misalnya dengan game kayak apa gitu, bikin gaya kah atau apa gitu kan. Itu yang untuk membangun kebersamaan mereka. Jadi walaupun mereka ribut tapi terarah, dapat ilmunya seperti itu. Gitu. Jadi Nah, mungkin bagi kalian yang merasa diri kalian ini agak susah diatur, mungkin bisa ikut pramuka ya. Iya. Sekali. Betul. Heeh. Ya kan? Karena di pramuka itu seru, ada ilmu, ada kegembiraan juga di sana. Iya betul. Ya. Kalau pramuka ini bisa nggak sih memperbaiki hati orang yang lagi putus cinta gitu bisa? Bisa, Kak. Oh bisa. Iya. Gimana Dengan tuh caranya? Caranya kan di pramuka kan juga diajari camping. Bisa nih pas habis putus kan, ya nanjak naik-naik ke bukit atau Oke. kemana kan. Mm-mm. Bisa sambil menenangkan hati lah. Betul. Kalau bergaul di, dengan alam. oh ya betul. Kalau di sini, kalau misalnya mendaki bukit lu kemana? Kalau di sini? Kalau misalnya saya, kan Menjelajah. saya itu kan dari Kuartir Cabang Kutai Kartanegara, itu yang di Tenggarong. Biasanya saya itu kalau misalnya memang mau pendaki atau apa kan bisa ke Bukit Biru, Kak.
Oh iya, ada Iya, Bukit desa Biru wisata ya, ya Bukit Biru betul. kan bisa dinaikin di situ. Oh ya. Terus sejauh ini pernah nggak mendaki, maksudnya keluar kota gitu kayak ke gunung yang beneran gunung gitu udah pernah belum nih Kalau saya teman-teman pribadi belum sih Kak. Enggak, maksudnya kalau di sini kan bukit, Iya. Kak. Maksudnya kalau di sini kan bukit, maksudnya gunung kayak mungkin Gunung Arjuna atau gunung apa gitu. Waduh, Belum ada ya? belum pernah sih kalau Ada, dari saya nanti pribadi. next di Next, insya plan Allah. ya, ya kan Oke, seru siap. banget tuh pasti. Terus apalagi ya? Nah, kalau pramuka ini kan katanya tuh bisa membangun karakter kepemimpinan tuh, ya Betul. kan? Nah, itu gimana sih? Apa maksudnya gimana caranya? Gimana caranya? Kalau di sistem kepelatihannya sih kan biasanya di pramuka itu ada yang namanya pinru, Mm-mm. pimpinan regu. Oke. Terus ada tingkatannya lagi namanya pratama, pemimpin regu utama. Sama juga di pradana itu sama kayak pratama. Mm-mm. Jadi kayak kita dari awal sudah diajari Kak yang namanya memimpin satu pasukan, baru kita memimpin satu musyawarah besar kan. Kayak seperti ini juga kami pelatihan ini kan ada yang namanya ketua kelasnya. Jadi ya dari situlah kepemimpinan itu kan bisa terbentuk gitu ya. gitu. Oh, iya, Belajar. oke. Nah, terus di zaman sekarang ini, di zaman yang udah digital banget, di zaman yang udah apa-apa tuh sosmed ya, anak-anak zaman sekarang kan kayak udah nggak pakai TV tuh, mereka kan pakai sosmed nih, ya kan? Nah, terus zamannya multimedia juga. Gimana tuh pramuka tuh beradaptasi dengan perkembangan zaman ini? Pramuka kalau menurut saya sih selalu mengikuti zaman. Gimana tuh kan? Ini kan kayak udah zaman digitalisasi nih, Iya. gitu. Gimana pramuka nih caranya kayak apa namanya? Biar dia ini kayak nggak ketinggalan gitu. Gimana tuh? Kalau sekarang itu kan di pramuka yang saya bilang tadi, pramuka kan nggak cuma itu aja. Jadi sekarang itu pramuka ada juga kayak kami nih kan di bagian humas, jadi kayak melakukan ekspedisi ke suatu lembaga atau apa, kita cari informasi, baru kita sebarkan ke sosmed. Oh, Ya. jadi punya ada sosmednya Iya. juga ya? Nah. Kalau dulu kan hanya kegiatan di Benar, lapangan, benar. tidak ada dokumentasi, Iya. tidak ada video. Iya, Sekarang apa saja yang kita lakukan di pramuka kan supaya bisa dilihat publik kan Iya. kita harus Betul. share gitu. Betul. Kita mengajak halayak juga gabung ke Nah. kita. Jadi kita harus, oh ini nah kegiatan pramuka tuh Iya, nggak ini yang aja. bermanfaat. Biar orang tuh menarik. Iya, Iya. betul sekali. Ya seru juga nih ikut apa persami ya Iya, namanya. persami. Persami sama apa perjusa tuh ada nggak? Perjusami Oh, ada. perjusami ya itu. Biar orang tuh kayak ih kayaknya seru deh ikut ini. Terus gini, kalau misalnya nih kayak saya, misalnya pengen ikut perjusa atau persami gitu bisa nggak? Bisa. Bisa, maksudnya Iya. kayak kita kan orang luar nih, Iya, pengen ikut gitu, bisa. bisa. Oh bisa juga. Jadi kayak ya namain kan pramuka kan welcome Kak. Oh, Organisasinya siapapun siapapun bisa bisa, masuk ya. bisa masuk. Jadi nggak ada ketentuan ini kah nggak ada. Kalau kakak memang berminat ada persami atau perjusami kan itu biasa di Penggalang Kak ya, Iya. di tingkatan SD SMP. Itu ya misalnya ke Kak Anu tadi kan bisa kakak pas kakak ini ngadakan persami atau perjusami bisa nih kakak hubungi Kak Ayu, jadi Kak main sini, nah kakak bisa ikut ke situ bisa. Gitu. Nah kalau kan tadi katanya persami itu kan biasa untuk tingkatan SD SMP. Iya. Nah kalau untuk yang kayak udah remaja atau yang udah lebih senior itu apa namanya? Perkemahannya itu apa? Perkemahannya itu ada jambore. Oh jambore itu tadi. Iya, ada raimuna. Kalau raimuna itu kayak jambore juga Kak, cuman di tingkat penegak. Penegak itu Iya. gimana tuh? Kan ada tingkatannya Kak, dari siaga, berdasarkan penggalang, usia. penegak, pandega, pembina. Oh gitu. Yang paling atas ini pembina. Pembina, seperti kakak ini kan pembina. Sudah Ya. lewat dari usia 25 tahun itu Oh, pembina. ya udah Pembina. senior Iya. banget lah ini, udah legend Kan, lah. Sudah bisa kalau mengajar. kalau batasan usia kan misalnya dari 7 tahun sampai 10 tahun siaga. Siaga. Dari 11 sampai 11 sampai 16 itu penggalang. Terus 16 sampai 16 sampai 20 20 penegak. penegak. Terus 20 sampai 25 pandega. Kalau saya sudah kadaluarsa. Enggak dong, kan tetap kakak nih manggilnya. Tetap kakak, iya. Oh ya, mau tanya deh, apa sih suka dukanya nih selama terutama kakak nih ya kan Iya. sebagai pembina, Iya, iya. apa suka dukanya selama mengajar pramuka ini?
Ya, yang pertama suka dukanya itu pertama kita harus bisa membagi waktu. Nah, karena kan kalau pramuka itu kegiatan sukarela ya, yang dilakukan di luar jam pembelajaran. Nah, bisa kita lakukan hari Minggu atau Sabtu sore. Jadi, misalnya kalau kita paginya tugas mengajar kan, kemudian kita pulang sore kita kumpul lagi nih. Nah, seperti itu. Ya, jadi jamnya tidak mengganggu pelajaran karena dia informal, jamnya di luar sekolah gitu. Jadi harus pandai-pandai bagi waktu aja sih. Kalau sekarang itu memang pramuka itu nggak diwajibkan di setiap Nggak sekolah diwajibkan. itu. Jadi Kalau dulu kan masih wajib ya. Wajib, ya. betul, di Dulu kurikulum. Supaya pesertanya banyak Oh, gitu. benar. Ya, kalau sekarang kan kita melihat bakat dan minat anak seperti itu. Gitu berarti mungkin sekarang ini kayak lebih ke ekstrakurikuler gitu kan? Iya, Betul. ya. Jadi di sekolah itu pramuka itu ekstrakurikuler wajib. Oh gitu. Ya. Jadi biar anak itu juga merasa terpanggil di pramuka. Nah, karena sejak COVID itu kan kita tidak bertatap muka berapa tahun ya. Iya. Sehingga lama. ketika mereka kembali ke sekolah, kita lihat sendiri bagaimana perilaku mereka. Nah, itu harus kita tata kembali seperti itu. Dari akhlaknya, dari apanya gitu kan. Dan pokoknya sesuai dengan dasa dharma lah. Ada 10 dasa dharma itu kan. Betul. Nah, yang lanjut Pak. ya tuh. Jadi sinerginya dengan kurikulum Merdeka ini ya. tadi ya. Oke. Nah kalau Kak Jo sendiri nih, Kakak untuk saat ini ada di tingkatan apa? Di tingkatan penegak. Nah selama dari apa tadi? Yang pertama Siaga, penggalang, penegak, pandega. Nah, kan dari ini 2 nih udah ngelewatin 2 nih ya kan. Kakak apa nih suka dukanya selama menjalani pramuka? Di pramuka sih kalau menurut saya lebih banyak sukanya ya, daripada duka ya. Karena juga suka ya kan Iya, sama suka pramuka karena ini. suka pramuka. Terus kalau dukanya tuh kayak karena saya ini kan termasuk anak yang nggak sering keluar rumah. Oh ya. Nah, jadi kalau setelah ada kegiatan kemah berapa hari itu perasaan kayak sedih gitu, ninggalkan orang tua, tinggalkan rumah kan. Benar. Cuman namanya juga kita belajar mencari hal-hal yang baru ya, tetap aja diikutin lah. Iya betul ya. Dan apalagi pramuka ini kan bisa membangun apa namanya rasa percaya diri, tanggung jawab, disiplin, berani, setia juga. Iya. Ya. Jadi guys kalian kalau mau dapat pasangan yang setia ya, kalian cari yang pramuka. Ya kan? Benar betul. Cari anak pramuka. Nah, kalau untuk tepuk pramuka, tepuk pramuka itu sebenarnya ada maknanya nggak sih Kak di setiap tepukannya? Itu kan banyak tuh tepukannya. Bener nggak? Iya betul. Bener ya. Iya, nah itu ada maknanya nggak sih di setiap tepukannya? Sebenarnya nggak ada maknanya sih Kak, cuman itu membangun semangat ya biar setelah kita dalam pertemuan yang ngantuk kita tiba-tiba tepuk pramuka kan seger lagi. Ya, buat ice breaking. Terus kalau tadi lagu yang mau Kakak iniin apa tuh? Lagu apa tuh? Nggak bisa sih Pramuka, pedan edan adan andan udanka. Pramuka, praja muda karana. Oh, itu juga sebagai ice breaking juga. Iya. Jadi guys, kalau kalian ikut pramuka itu bakal sering ada ice breaking biar tetap seru. konsen, terus biar seru juga gitu nggak kan. Garing ya. Nggak garing, biar nggak ngantuk juga ya kan. Jadi kita banyak nyanyi gitu-gitu banyak nyanyi, banyak tepuk-tepukan dan gitu. Melatih keahlian juga. Karena di sana kan banyak pelajaran-pelajaran seperti bikin tandu. Tali temali tadi kan kaitannya dengan tandu tuh. Iya. Terus kemudian kita sigap dalam menghadapi apapun itu ya kan? Iya betul sekali. Jadi harus berpikir cerdas. Betul. Nah terus kreatif. Kan ini pramuka di zaman dulu dan sekarang seiring berkembangnya zaman ya, ada aturan yang berbeda nggak sih Kak? Atau mungkin sama aja atau ada yang berbeda gitu? Kalau pramuka legend sama sekarang tuh tentu ada bedanya ya. Kalau dari segi permainan, dari segi apa kan? Kalau dari
strukturnya itu tetap sama. Mm-mm. Cuma sekarang kan ditambahkan ya. Kalau dulu kita tidak mengkaitkan dengan dunia digital. Oh ya. Nah, jadi kalau dulu ya di lapangan sudah dilaksanakan penjelajahan, kemah apa sekarang publik tidak tahu kan. Mm-mm. Nah, karena dulu miskin HP lah ya, HP. Betul. Ya, betul Nah, sekali. ini HP atau IT ini kan barang mahal kalau Betul. dulu ya. HP center pun dulu jutaan. Betul. Nah, karena dengan dunia digital saat ini, anak bayi pun sudah punya HP. Betul. Jadi apa yang kita lakukan di lapangan itu selalu kita posting. Mm-mm. Jadi oh, orang tahu loh hari ini gudeg kita sedang mengadakan ini gitu. Mm-mm. Jadi orang bisa tahu dan mendapatkan follow di situ. Mm-mm. Jadi orang Itu luar ya. juga bisa mendapatkan informasi Ah, kegiatan yang dilakukan sama pramuka ini. Iya, Gitu ya. gitu. Jadi perbedaannya cuma itu ya, maksudnya Itu. kalau dari segi aturan atau segala Ah. macamnya itu masih sama aja ya antara yang dulu dan Nah, sekarang. tapi generasi dulu itu lebih tangguh dari sekarang, Kak. Oh iya. Lebih Kenapa tuh, tangguhnya kalau generasi terdahulu kan dia lebih kuat ya. Mm-mm. Lebih kuat dan tidak banyak mengeluh. Betul. Lebih kreatif. Betul. Nah, kalau sekarang nih dikasih pekerjaan sedikit saja sudah banyak ngeluh. Karena apa? Mereka terpaut dengan permainan yang ada di gadgetnya. Betul sekali. Terus yang kedua, tubuh mereka lemah. Oh iya. Lemahnya itu karena mereka kurang bergerak. Oh betul. Nomor Kalau satu. pramuka kita legend dulu kan, Betul. ayo penjelajahan, semangat. Benar-benar. Kalau anak sekarang diajak jalan berapa meter udah capek kok. udah gitu kan. ngos-ngosan. Nah, gitu karena ya. tubuh mereka tidak bergerak, akhirnya kaku kan, seperti itu. Kebanyakan main Nah, handphone, jarinya iya, doang yang gerak nih jarinya ya doang. kan. Iya, bukan badannya. Iya, Jadi kalau di pramuka itu kita dapat ilmu, dapat seger pikiran, Mm-mm. senang, hati Betul. tenang, kemudian tubuh pun mendapatkan bagian yang jadi sehat Iya. dan kuat. Betul. Seperti Jadi itu. kelebihan dari pramuka, sisi positif dari pramuka Iya. ini banyak banget ya, nggak cuman untuk tadi melatih disiplin dan segala macamnya itu, tapi tubuh kita juga bisa jadi sehat Nah, karena iya. kita bergerak ya Iya, kan, betul. kita camping, Iya, kita berjemur jelajah, di bawah berjemur, matahari. gitu kan, Iya. kita bikin tandu. Terus kalau bikin tandu itu untuk anak-anak yang misalnya ada yang pingsan atau gimana Iya, gitu ya. Nah betul. itu banyak nggak sih Kak kalau misalnya lagi ada kegiatan pramuka tuh yang pingsan gitu? Nah, sebelum kita adakan kegiatan kan kita briefing dulu nih ya. Iya, Udah manajemen sarapan resiko. belum? Kemudian Mhm. siapa yang kurang sehat? Oh iya. Yang kurang sehat sebaiknya tidak ikut. Nah, karena ini Iya. kegiatannya agak keras gitu. Mm-mm. Kamu juga di pramuka nih ada yang namanya manajemen risiko, Kak. Oh gitu. Iya, jadi pasti sebelum kegiatan kakak-kakaknya nih pasti nanya ke adik-adiknya, hari ini sudah sarapan belum? Apa ada yang sakit kak? Nah, kalau sudah ada yang sakit, kita next dulu deh kegiatannya, atau kegiatannya kita cari yang ringan-ringan aja gitu. Jadi nggak ambil resiko juga Iya, ya, betul karena sekali. kan bahaya juga Iya. lah ya kan, gitu. Nah, jadi anak-anak pramuka itu semuanya saling mempertahankan dan membantu ya Iya, satu sama sehat. lain gitu ya kan. Betul, Iya. betul. Jadi kayak mungkin ada satu yang kurang sehat, jadi kita kayak kita kegiatannya yang ringan-ringan aja deh karena dia lagi nggak sehat nih, Iya, gitu betul. ya kan. Hmm. Apa? Nah, kalau misalnya nih kita misalnya anak gym gitu, kita nge-gym sambil pramuka, ikut pramuka tuh boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Iya. Boleh tuh Mas. Iya, soalnya masih mau ikut pramuka Oh, iya, iya. gitu. Jadi apa namanya? Apa ya? Gimana sih caranya kita untuk mengajak masyarakat nih Bu? Kan kalau misalnya anak-anak sekolah itu kan udah ikut ekskul nih. Iya. Kalau misalnya kayak masyarakat gini, kayak mungkin anak kuliahan gitu, atau mungkin yang di atasnya lagi gitu, gimana caranya untuk ngajak ikut ke pramuka gitu, kayak kan seru loh gitu. Kalau saya pribadi sih ya kak ya, karena saya juga lagi di tahap habis lulus sekolah, mungkin yang baru-baru kuliah atau bagaimana kan, itu kita mengajaknya, kita cari kegiatan yang betul-betul ini nih bisa dipakai sama orang yang belum pernah tahu pramuka. Oh gitu. Ya, misalnya kita camping kah atau apa, kita kasih dulu yang senang-senang dulu lah ibaratnya kan. Habis itu kalau misalnya sudah masuk, dia paham administrasinya, terus materinya, pasti dia bakal bisa menerima. Yang pasti
caranya menurut saya itu ajak dulu yang paling bikin orang happy. Gitu ya. Coba dong Kak, ajak ke teman-teman tuh ya, teman-teman yang ada di seluruh Indonesia untuk ikut pramuka coba. Untuk seluruh teman-teman dari Sabang sampai Merauke, khususnya Kalimantan Timur dan khususnya Kuartir Cabang Kutai Kartanegara, ayo sama-sama etam, sama-sama kita ikut pramuka karena pramuka itu seru. Tuh, pramuka itu seru guys, seru banget. Nah, jadi mungkin kita sampai sini, kita ngobrol, kita mungkin bisa bertemu di lain waktu. Siapa tahu saya mau ikut camping ya kan, jambore gitu, kayaknya seru banget ini. Oke, terima kasih Kak Hamidah dan Kak Jo. Nah, gimana sih closingnya? Jangan gue lupa. Sampai jumpa di Oke. podcast Too Much selanjutnya. Nah, guys, sampai jumpa di podcast Too Much selanjutnya. Bye, bye dulu. Dah.